perang melawan raksasa. Di suatu zaman, hidup seorang ayah dan 3 anak lelakinya di pinggiran hutan besar. Anak-anakku sayang, sudah waktunya aku mengungkap kebenaran. Beberapa tahun ini, aku telah menjual kayu bakar yang sudah kutebang demi membayar hutang keluarga. Tapi, hutangnya terus menumpuk dan aku sudah lelah, jadi aku tak bisa kerja lagi. Apakah itu benar? Ayah, tolong beritahu aku, kenapa keluarga kita hutangnya sangat banyak? Dulu kita sangat miskin, kita lebih tak punya apa-apa. Kita meminjam banyak uang demi berbagai urusan. Ibumu yang sakit menambah pengeluaran. Dan kita bahkan belum membayar hutang yang dulu. Tapi uang yang banyak itu tak bisa menolong ibumu, maafkan aku. Kenapa kau tak beritahu kami? Kami bisa membantumu. Itu benar ayah, sekarang kami sudah besar. Kami bisa mengurus semuanya, bahkan hal yang paling sulit. Jadi katakan pada kami, apa yang bisa kami lakukan? Tentang ini sangat sulit. Aku takut. Apa yang terjadi, Ayah? Seperti yang kau tahu, selain hutan yang lebat, tak ada yang bisa dikerjakan di sini. Tak ada sawah, tak ada kebun. Untuk mendapat uang, kita hanya bisa menebang kayu dan menjualnya di kota. Akan kukerjakan. Aku yang paling tua dan paling kuat lagi. Aku akan menebang pohon untuk membayar hutang keluarga kita dan juga merawat adik-adikku. Aku juga ikut. Aku yang paling pintar di keluarga. Jadi aku akan tahu pohon mana yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Aku bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menebang pohon sedikit. Anak-anakku sayang, aku tahu kalian semua kuat dan pintar. Tapi menebang pohon di hutan itu sangat sulit. Aku harus menyelinap pada malam hari selama bertahun-tahun dan aku hampir kehilangan nyawa. Kenapa sangat berbahaya? Di dalam hutan ada raksasa bernama Biga. Dalam pikirannya, seluruh hutan adalah miliknya. Jadi, tak ada yang berani memasukinya. Sang raksasa juga mengejar mereka dan mengirim makhluk-makhluk mengerikan jika ketahuan. Ayah, aku tak takut. Si raksasa binga yang harusnya takut akan keberanianku. Aku akan mencari kayu bakar untuk menggantikanmu. Aku akan memulainya besok. Aku benar-benar tak mau kau pergi ke tempat bahaya itu. Tapi, tinggal 3 hari lagi sebelum preman-preman itu datang menagih hutang. Jika kita tak membayarnya, mereka akan mengambil nyawa kita sebagai gantinya. Tolong percaya padaku, ayah. Keluargaku tak akan lagi punya hutang yang banyak. Tolong ajak aku, Saudi. Tolong ajak aku bersamamu. Aku bisa membantu. Kau terlalu muda untuk ini. Tinggal saja di rumah dan rawat ayah kita ya. Biar aku dan Saudi yang pergi. Kau juga harus tinggal di rumah, Daro. Orang sepertimu yang sepanjang hari membaca buku terlalu lemah untuk mencari kayu bakar. Apalagi melawan raksasa di hutan. Tolong jangan remehkan aku dulu. Ayo lihat bagaimana kau akan mengalahkan raksasa itu. Dan Tarzan, bersikaplah baik dan tinggal di rumah. Akan kubawakan banyak uang dan membelikan keju favoritmu. Hutan ini sepertinya banyak pohon-pohon besar. Kita bisa dapat banyak uang dari sini. Ayah pasti salah. Aku tak lihat ada raksasa di sini. Oh Tuhanku, apa yang terjadi? Kenapa semua bergoyang? Mungkin sesuatu yang besar datang. Mungkin. Siapa yang berani menebang pohon-pohonku? Akan kubunuh kalian. Tolong, biarkan aku hidup. Tolong. Kau pikir menebang hutanku sesederhana itu? Aku minta maaf, ayah. Aku tak tahu raksasanya ternyata menakutkan. Lebih buruk, bahkan dia mengancam membunuhku. Jadi aku harus melarikan diri. Bukan salahmu. Semua orang takut akan dia. Biga hanya perlu satu genggaman untuk mengambil nyawa kita. Kau penakut sekali. Kau menghinaku.
Itu kenapa aku suruh kau baca lebih banyak Kau buku. lihat saja dengan matamu sendiri dan kau akan tahu. Jangan sombong. Katakan padaku, bagaimana buku-buku itu akan berguna di situasi seperti ini. Raksasa yang di buku yang kubaca dijelaskan sebagai sesuatu yang besar, tinggi, dan kuat. Tapi mental mereka lambat. Tak akan susah untukku mengelabui Biga si raksasa. Baiklah, ayo lihat bagaimana kau mengalahkan si raksasa. Tempat itu sangat berbahaya dan si raksasa tak berbelas kasihan. Dia tak akan mendengar alasanmu. Jangan khawatir ayah. Di buku yang kubaca ada cara untuk menghadapi si raksasa. Karena si raksasa tak suka bawa mayat busuk. Aku akan menutup mata dan pura-pura mati. Oh, kenapa Tanjung ini ada banyak emas dan harta karun? Dengan uang sebanyak ini, kita bisa melunasi utang. Aku bisa beli banyak buku, penyakit ayah akan sembuh, dan Tarzan bisa beli keju yang dia suka. Apa? Ada lagi? Kau berani mencuri barang berhargaku? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Wah! Jika aku berbaring di tanah dan pura-pura mati, Biga pasti akan meninggalkanku. Saat waktunya tiba, aku akan mengambil emas sebanyak yang ku mau. Dia sudah mati? Aneh sekali. Aku bersumpah aku melihatnya di sini mengintai hasil jarahanku. Aku baru masuk. Bagaimana dia bisa mati langsung padahal tak kusentuh? Dia pasti mati ketakutan. Hebat sekali kekuatanku. Kebetulan sekali serigalaku sedang lapar. Aku harus membawa mereka ke sini untuk memakan orang ini sebelum dia membusuk. Serigala-serigalaku yang lapar, aku punya makanan untuk kalian. Sial, apa yang harus aku lakukan? Di buku tak dijelaskan situasi seperti ini. Meskipun aku berhasil kabur dari si raksasa, aku akan mati karena serigala. Tidak, tidak. Tolong, biarkan aku hidup. Aku tak akan datang lagi. Hah? Kau belum mati? Manusia licik. Ada banyak manusia yang berani mengganggu hutanku belakangan ini. Ada satu kemarin, ada satu lagi hari ini. Besok, aku akan berjaga di pinggir hutan. Orang-orang kerdil, ku tantang kalian untuk menyentuh bahkan 1 inci hutanku. Aku sangat takut, ayah. Aku baru mengambil beberapa emas Biga si raksasa. Tapi dia memanggil serigala untuk memakanku hidup-hidup. Aku sangat takut sampai melarikan diri. Aku percaya padamu, nak. Kau anak yang pintar dan bekerja keras. Jangan biarkan kegagalan kecil ini mengecewakanmu. Aku senang kau kembali hidup-hidup. Kau punya buku dan pengetahuan dan masih tak berguna di depan si raksasa. Kekhawatiran terbesarku sekarang adalah para penagih hutang akan datang besok lusa. Dan jika kita tak punya uang untuk membayar mereka, maka... Ayah, aku akan pergi ke hutan besok. Aku mungkin tak bisa menebang banyak pohon karena masih kecil. Tapi aku bisa menunda waktu untuk sementara. Aku adalah ayah yang payah. Aku tak bisa merawat anak-anakku dan bahkan meninggalkan hutang. Kau terlalu muda. Aku tak bisa membiarkanmu pergi ke tempat berbahaya. Jangan khawatir, ayah. Aku tak akan menebang pohon yang besar atau datang ke Tanjung Emas si Biga. Aku akan menebang pohon-pohon kecil dekat pinggiran hutan. Hanya kayu bakar yang tipis yang tak bisa menghasilkan banyak uang. Aku yakin si raksasa tak akan datang. Kedua kakakmu hampir kehilangan nyawa di tangan si raksasa. Kau yang termuda. Aku tak bisa membiarkanmu pergi. Ada orang di rumah? Itu dia. Tapi masih ada 1 hari lagi. Kenapa dia kesini lebih awal? Kau tak punya hak untuk menerobos masuk rumah. Masih ada 1 hari lagi. Kalian penagih utang tak ada urusan datang hari ini. Itu benar, tenggat waktunya besok. Aku kesini hanya untuk memeriksa perabotan berharga. Jaga-jaga kalau kalian tak bisa bayar tepat waktu. Tapi ternyata selain rumah reot ini, kalian tak punya apa-apa. Kami sangat miskin. Tak ada yang bisa kau ambil di sini.
Jika aku punya sesuatu, aku tak akan meminjam uang kalian. Itu bahkan lebih bagus. Aku akan jadi lebih sederhana. 3 anak lelakimu bisa membayar hutang sendiri. Mereka terlihat kuat. Apa yang kau maksud? Anak-anakmu akan menghasilkan uang dengan menjadi budak. Yang ini masih kecil tapi tampak lincah. Tidak. Tolong jangan lakukan itu pada anak-anakku. Tak akan kubiarkan kau melakukan itu. Kau pikir kau bisa menghentikanku, ha? Urus dirimu sendiri saja. Hah! Ayah, tolong izinkan aku pergi ke hutan. Mereka akan mengambil nyawa kita jika kau tak izinkan. Aku tak punya cara lain. Kau harus sangat hati-hati. Ingat untuk bawa sesuatu untuk jaga-jaga jika kau lapar. Terima kasih. Aku akan membawa beberapa keju untukku. Akan kutebang pohon ini, meski hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Aku harus bergegas agar si raksasa tak melihatku. Kau berani menebang pohonku? Akan kubunuh kau! Si raksasa Biga sudah melihatku. Tapi semua akan berakhir kalau aku menyerah. Baiklah, coba lihat seberapa mengerikan si Biga ini. Beraninya kau menebang pepohonanku, dasar orang kerdil! Kau yang kerdil, Biga. Jangan meremehkanku. Hah, kau cukup cerewet ya. Aku cuma butuh 1 jari untuk menghancurkan tubuh kecilmu berkeping-keping. Lalu kenapa aku masih di sini, melihatmu dan mengobrol tepat di matamu? Itu benar. Tak ada yang pernah cukup tenang untuk melihatku dengan sikap sombong sepertimu. Dasar manusia gegabah, tunggu saja. Kau akhirnya akan sangat ketakutan sampai mempermalukan diri sendiri. Kau yang seharusnya merasa takut. Lelucon apa itu? Kenapa aku harus takut pada manusia kerdil sepertimu yang tak bisa melawanku? Dasar bodoh. Aku mungkin kecil, tapi aku sangat kuat. 1 sentuhan saja, dan kau akan tahu rasanya berada dalam kengerian. Bocah yang sangat percaya diri. Tak ada yang berani berdiri di depanku dengan sikap sombong. Mungkinkah? Tidak, aku tak percaya. Dia cuma membuang. Bocah kecil itu tak bisa melakukan apapun padaku. Kau hanya bicara omong kosong dan tak bisa melakukan apapun selain membual. Tak peduli sekuat apapun, kau tak akan sekuat raksasa sepertiku. Aku hanya perlu 1 sentuhan untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Coba saja. Bagaimana? Dia kecil tapi bisa menghancurkan sebuah batu ke air hanya dengan 1 genggaman. Apa benar dia lebih kuat dari seorang manusia? Tapi sebenarnya dewa yang sangat kuat. Aku mencelupkan keju ini di air dan mencoba beberapa kali adegan meremas keju ini. Dia mungkin seorang raksasa, tapi aku yakin dia juga seorang pengecut. Dia pasti ketakutan sekarang. Kau percaya aku akan meremasmu sampai mati seperti batu ini? Tuanku, kau benar-benar mengubah batu itu menjadi air hanya dengan genggamanmu. Tolong biarkan aku hidup. Aku sangat bodoh bertingkah sombong di depanmu. Maafkan aku. Biarkan kau hidup, baik. Tapi kau harus menebang pohon untukku di hutan ini. Ditambah lagi, hutan ini bukan punya siapa-siapa. Jadi siapapun bisa menebang pohon di sini. Jangan datang ke sini dan menganggap hutan ini sebagai punyamu. Baik. Aku akan melakukan yang kau minta. Akan kubiarkan kau menebang pohon dan mengambil apapun yang kupunya, bahkan emas dan harta karun di gua. Tolong ambil semuanya dan biarkan aku hidup. Aku tak ingin mati. Baiklah, permintaanmu kukabulkan. Lalu Tarzan kembali dengan emas dan harta karun dari si raksasa yang mereka gunakan untuk melunasi hutang. Berkat keberaniannya, Tarzan bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dengan tenang, menggunakan kecerdasan dan kebijakannya.